Horas. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Adorang sota mulai acara parmingguota di Jabu, Ima Minggu Judika, tanggal 3 April 2022, doho tema Kristus do padang si tujuan. Taparade maroha dohot pikirata, martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada tabba tolu. Jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata, jala parbadahon badaku dopot bangsa naso daulat roha, sai palua maahu sian bawa si ulaon si paoto-oton dot hajekelon. Ai hodo debata haroron ni haguguaku. Tongos mahatiuranmu dohot hati goranmu. Aka namanogu ahu. Pataru au tu dolo di habadionmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung. Namadok mauliate mahami tuhosian nasa rohanami, ala dilehoko anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana. Alai, asa hanguluan na saliling nileleng na dinasida. Tatap mahami, ale amanami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran dihami. Sai sesa madosa nami saluhutna, alani pelian na sundenggan, na pinalehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita sian buku ende nomor 210 sia ayat sada. Tabege mapati ni debata di hari mingguon, ima pati parjolo dohot lapatanna, on ma didok disi. Pati parjolo, ahu do jahoba di Batam, ninna di Batata, dang jadi marakup au baenomu di Batam. Dia do lapatani, ondo, ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon na humbar tu pati nai. Rap madok mahita, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu pati mi. Amin. Marede Mahita siat buku ende nomor 172 ayat sada rodi 2. Jongjong Mahita. Tapaserep marohata, manopoti dosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asi maroham dihami, aka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami, lehon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alai asa hot rohanami marha porseaon,
laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga di debata, taringo tuha sesan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodianata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata nagri gijang. Amin. Amin. Hudul mahita. Marede mahita siat buku ede nomor 183 ayat sada. Tajaha mahata ni debata, epistel diari mingguan, imasian Jesaya 40 ayat 10 onom sahat rodi 20 sada, tajahama marsikat sorin. Songonodo hata ni Jahoba, nang mangalehon dalan di laut, jala dalan bolobung di bagasan aka aek nadoras. Nau parwar hukureta dohot huda, paranga doho parhubas, rak marpahian nasira, pido bunasida songo subu naung mitop. Unang be paingot-ingot hamu akana masa na julu, jala unang be pikiri hamu akana rubi. Ida ma pahenok kumanai baru, ngapola martubur nuaing, tukso tadau muna mai, songonod tahe, pahenok kumadala di halongonan, kabatangaik di tano bakal-bakal. Pasangapon ni aka binatang di ladang maahu, aka gopul dot aka pidong uto, ay lehonok kumaaek di halongonan, aka batang aek di tano bakal-bakal, mangalehon minum bangsoku, nahu piliti. Rap mahita, ima bangso nahu jadihon di ahu, namaritahon hamuliau kusogot. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na websa. Amin. Marede mahita siat buku ede nomor 280 sada,
ayat 1 tabak 4. Jongjong Mahita. Atong taha tidak koma haporsiaotai songon nahina tidak kon nidongata sahaporsiaon disadok portibion rak madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargogo nasoh tu dosan natu mo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianto di porbadia, adorang sohabuguan, ido tuhata, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di haur pinar silang, natu atu banua torudung ditanom, namula mangolu di ari patoluhon, manama naik tu surgo, lahu hudul tu siamun ni debata jahuba. Amanai pargogo nahasot tu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak namangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai mandok mulak mongolu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita siat buku ede nomor 404 ayat 1 rodi 2. Huhut tapasahat mapeliatta.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Dan hari ini di Minggu Judika hari ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ungkapan yang mengatakan bahwa untuk memperoleh hal yang terpenting, kita harus rela meninggalkan hal-hal yang penting. Seperti itu jugalah keputusan Paulus. Banyak orang di Filipi yang menghina Paulus dengan menganggarkan kehebatan duniawi mereka. Itu membuat Paulus sangat kesal hingga menyebut mereka itu di ayat 2 sebagai sebagai anjing-anjing, sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Lalu Paulus menjawab mereka dalam nats kita hari ini. Paulus mengatakan, bila ditinjau dari segi kehebatan duniawi, saya ini jauh lebih hebat dari kalian. Karena saya ini seorang Yahudi dari suku Benyamin. Bahkan saya ini seorang Farisi. Farisi sebuah kelompok yang sangat disegani pada waktu itu. Dan sayalah yang paling keras menganiaya pengikut Yesus. Dan dalam hal melakukan hukum Taurat, saya paling jago, kata Paulus. Tetapi dia melanjutkan, dia mengatakan, tetapi semua itu adalah masa laluku. Sekarang ini saya bukan hanya sudah meninggalkan semuanya itu, tetapi bagiku sekarang semuanya itu kuanggap sampah, nol, tidak berarti apa-apa lagi. Saudaraku, mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? Yaitu karena dia sudah benar-benar mengenal dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Paulus tidak merasa rugi meninggalkan semua
prestasi duniawinya itu, tetapi justru dianggapnya sebagai keuntungan. Justru bagi Paulus adalah kerugian yang sangat besar bila kita tidak memiliki Tuhan Yesus, bila kita hanya mengandalkan kehebatan duniawi kita tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang teolog di abad lalu bernama Karl Barth yang sangat terkenal. Beliau juga pernah mengatakan begini, ketika saya sudah menerima Yesus, apa yang dahulu saya anggap paling baik dan paling berharga, sekarang saya menganggapnya adalah kerugian. Puncak di mana saya berdiri dahulu, sekarang saya anggap sebagai jurang. Kepastian yang di dalamnya saya hidup dahulu, sekarang saya anggap kebinasaan. Keadaan terang yang saya punya dahulu, sekarang saya anggap kegelapan. Memang saudaraku, kata beliau, bagi seorang percaya yang benar-benar menerima dan menghargai karya Tuhan Yesus, maka segala kehebatan duniawinya menjadi hilang nilainya hingga ke titik nol. Ketika kita menyadari betapa mulia, betapa nikmatnya keselamatan yang telah Yesus sediakan bagi kita. Itu kata teolog Karl Barth. Sekarang saudaraku, bagaimana supaya kita bisa tiba pada sikap seperti Paulus ini? Caranya adalah kita harus benar-benar menghayati firman Tuhan yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat 19 yang mengatakan, saya ini ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darahnya sendiri. Betapa mahalnya. Saudaraku yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita sekarang? Tidak sedikit orang ketika Yesus memberi mereka berkat-berkat yang melimpah, mereka justru mendewakan berkat tersebut dan meninggalkan Tuhan yang memberinya. Sampah-sampahnya yang mereka agung-agungkan, bukan Tuhan Yesus yang memberi itu. Hidup seperti ini, saudaraku, sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Mengapa? Nanti kita baca di Injil Lukas pasal 12 tentang perumpamaan tentang si orang kaya itu. Ketika dia sedang booming dengan hartanya, dia menjadi seorang crazy rich pada zaman itu mungkin. Dia begitu membanggakan harta-hartanya. Dia mendewakan semua miliknya. Padahal apa yang terjadi, saudaraku, ternyata hartanya itu tidak dapat menambah umurnya sedikit pun. 1 menit pun hartanya itu tidak dapat menahan nyawanya diambil daripadanya. Kasihan sekali orang seperti itu. Karena itu saudaraku, sebaiknya kita mau meninggalkan semuanya itu dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa hasil yang akan kita terima? Kita akan diberi hidup kekal surgawi yang tidak ternilai itu. Lalu muncul pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bersikap seperti itu? Saudaraku, itu sangat bergantung kepada seberapa bernilaikah bagimu keselamatan yang telah Tuhan jadikan melalui kematian dan kebangkitannya itu. Bila keselamatan itu sangat penting bagi kita, maka kita akan mau meninggalkan segala apa yang ada pada kita dan kita fokus melayani Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dan sudah banyak orang Kristen yang melakukannya. Ada orang yang mau pensiun dini, ada orang yang mau menjual hartanya dan memberikan dirinya.
mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi penginjil dan pelayan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Karena bagi Paulus, keselamatan itu adalah hal yang paling bernilai. Maka dia mengatakan di ayat 9 hingga ayat 11 bahwa tujuan hidupnya hanya satu, yaitu agar dia tetap beriman kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia kelak ikut dibangkitkan seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Karena iman seperti itulah yang akan menyelamatkan. Iman seperti itulah yang akan memberinya keselamatan sempurna. Sehingga seluruh hidupnya dia arahkan dan dia habiskan untuk itu. Tetapi saudaraku, bila kita membaca di ayat 12 hingga ayat 14, Paulus mengatakan bahwa hidup dalam iman seperti itu adalah sebuah pertandingan, perlombaan. Apa artinya? Kita tahu dalam lomba lari, satu hal yang sangat penting bagi seorang pelari adalah dia harus jelas kemana arah larinya. Harus jelas kemana arah larinya, yaitu ke garis finish. Jangan capek-capek berlari tetapi tidak sampai ke sasaran. Paulus juga seperti itu. Dia mengarahkan seluruh hidupnya ke satu arah sasaran yang pasti dan yang benar, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Itulah garis finishnya. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi juara. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi yang pertama tiba dalam pertandingan lari itu, tidak. Tetapi kita hanya disuruh agar kita tiba di garis finish itu. Saya jadi teringat ke sebuah kejadian beberapa puluh tahun lalu. Dalam sebuah perlombaan lari maraton, seorang peserta terjatuh dan terluka ketika dia berlari. Walaupun semua peserta lain sudah tiba di garis finish, dan walaupun tim medis mau menolong dia dan orang-orang di samping garis pertandingan itu mau menolong dia, tetapi dia menolaknya. Dia tetap berjalan dengan tertatih sampai beberapa jam hingga dia tiba di garis finish. Ketika dia tiba di sana, dia ditanya, mengapa dia mau melakukan itu? Apa jawabnya? Dia mengatakan, saya diutus oleh negaraku untuk tiba di garis finish, bukan hanya untuk berlari saja. Saudaraku, karena itulah Yesus juga mengatakan bahwa yang pertama bisa menjadi yang terakhir dan yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi yang pertama atau yang menjadi terakhir tidak menjadi persoalan. Tetapi yang penting adalah kita harus tiba di garis finish. Dan dari situlah kemudian Paulus mengatakan, supaya kita jangan pernah merasa puas. Mari kita simak perkataan Paulus di ayat 13. Dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudaraku, berlomba itu memerlukan semangat yang terus menerus. Bila seorang pelari itu merasa puas lalu dia berhenti di tengah jalan, apa hasilnya? Pasti dia tidak akan pernah tiba di garis finish. Demikian dengan kita. Bila kita merasa bahwa iman percaya kita sudah cukup, mungkin karena kita sudah tua atau kita sudah banyak melakukan pelayanan bagi Tuhan, itu membuat kita merasa puas, maka ingat saudaraku, kita tidak akan pernah tiba di garis finish. Pertanyaannya, mengapa orang bisa jatuh kepada rasa puas ini? Kita bisa merasa puas bila kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau bila kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Tetapi saudaraku, mari kita meneladani Paulus.
Dia ingin lebih sempurna lagi. Walau dia sudah berbuat banyak, tetapi dia ingin lebih sempurna lagi. Dan itu membuat dia mempercepat langkahnya menuju garis finish. Karena itu saudaraku, jangan pernah merasa puas dengan prestasi rohanimu, agar langkahmu terus bergerak lebih cepat menuju garis finish itu. Karena itu saudaraku, kita harus fokus ke depan. Fokus ke arah garis finish itu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita jangan pernah dibebani oleh masa lalu kita. Beban masa lalu bisa menghambat laju lari iman kita. Paulus mengingatkan hal itu di ayat 13b hingga ayat 14. Dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itulah pengalaman Paulus. Dia menyadari kejahatannya yang luar biasa di masa lalu karena dia menyiksa pengikut Tuhan Yesus. Tetapi sesudah Tuhan Yesus menangkap dia di jalan menuju Damaskus itu, dan dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia tidak mau membiarkan dosa-dosa masa lalunya itu membebaninya. Dia tidak mau membiarkan itu menghambat laju langkahnya. Mengapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa masa lalunya itu. Bagi Paulus, masa lalunya itu tidak berguna lagi karena toh dia tidak mampu mengubahnya. Karena itulah dia memfokuskan seluruh hidupnya ke masa depan menuju Kristus. Saudaraku, mengikut Yesus berarti memulai hidup baru. Hidup yang lama tidak boleh menjadi beban yang memperlambat atau menghentikan langkah kita menuju masa depan. Apapun masa lalu kita, seberapa buruk pun masa lalu kita, itu tidak akan diingat-ingat oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah apa yang saudara lakukan pada hari ini. Hari ini engkau bertobat, hari ini juga engkau selamat, kata Tuhan Yesus. Dan masa lampau kita akan dihapusnya. Orang pintar memang mengatakan, masa lalu tempat bertanya, masa depan tempat berharap, dan masa kini adalah tempat untuk melakukan. Tetapi melupakan masa lalu bukan berarti kita tidak boleh mengingatnya lagi, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan melupakan masa lalu di sini adalah kita tidak boleh dipengaruhi, kita tidak boleh dibebani, kita tidak boleh dihentikan oleh masa lalu tersebut. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, firman hari ini juga mengingatkan kita bahwa dalam lomba lari iman tersebut kita harus fokus karena banyak godaan. Perlombaan iman ini bukan tanpa gangguan. Si iblis menonton di samping garis lintasan lomba. Dan dengan segala upayanya, dengan segala kelicikannya, dia terus menggoda kita agar kita keluar dari lintasan. Dia juga menawarkan godaan-godaan keindahan dan kenikmatan dunia supaya kita berhenti dan mengalihkan langkah kita kepada Dia. Dengan segala upaya, si iblis menggoda kita agar keluar dari lintasan, terutama dengan menawarkan keindahan dan kenikmatan duniawi itu. Saudaraku, dalam hal ini dituntut dari kita kesetiaan dengan fokus pada lintasan perlombaan iman menuju tujuan akhir hidup kekal itu. Dan yang terakhir, saudaraku, kemenangan atlet itu
ditentukan oleh latihan yang teratur. Firman Tuhan mengajak semua orang percaya, mengatakan latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Pasomal-somal madirim tuhadaulatum. Maka dengan demikian hidup kita bisa tetap berkenan bagi Tuhan. Dan salah satu cara untuk melatih diri beribadah yang paling ampuh adalah lakukan firman Tuhan yang kau dengar. Lakukan firman Tuhan yang kau baca. Dan mulailah itu dari hal-hal yang kecil setiap hari. Sehingga itu menjadi kebiasaanmu dan akhirnya menjadi karaktermu. Dan karakter seperti itu akan membentukmu menjadi orang yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Itulah garis finish kita. Selamat berlari menuju garis finish. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memperkokoh komitmen kami untuk terus berlari dalam iman, mau meninggalkan segala yang di belakang kami termasuk kehebatan duniawi kami, dan kami berlari menuju garis finish, yaitu hidup kekal bersama-Mu di sorga. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami semua tidak ada yang berhenti di tengah jalan, tetapi hendaknya kami setia terus berjuang dalam iman, agar kami semua menerima mahkota hidup kekal. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah semua umat-Mu terutama yang mendengarkan khotbah ini. Berilah kami hikmat-Mu sehingga kami bisa memenangkan segala macam pergumulan, kesulitan dan rintangan yang menghadang kami, terutama di masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit, terutama mereka yang sudah sakit menahun. Juga Tuhan akan memberi keberhasilan atas seluruh pekerjaan, usaha, juga bisnis, juga studi dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk perdamaian dunia ini, sehingga semua perang dan kekerasan bisa dihentikan, dan semua masalah dapat diselesaikan dengan dialog dalam kasih. Dan biarlah kuasa-Mu yang tak terhingga itu segera membuang virus COVID ini dari atas dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah seluruh gereja-Mu, berilah kuasa-Mu bagi para hamba-Mu, sehingga pelayanan mereka semakin berhasil, semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Bukalah pintu bagi pekabaran Injil, dan kobarkanlah roh penginjilan di hati seluruh umat-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pemerintah kami agar tetap berhikmat dan bersemangat membangun kesatuan, juga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Dan oleh bantuan-Mu, kami bisa segera dipulihkan dari akibat pandemi ini. Jauhkanlah para pemecah belah, juga kaum ekstremis, juga kaum teroris dari negeri ini. Tetapi berilah roh-Mu di hati semua bangsa ini, sehingga kami tetap kokoh dalam persatuan dan saling menghormati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadungan nungata jalo hatani debata nuaing tapasahat mapiliata huhut mared mahita sian nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Surga, asana
Jongjong Mahita. Tatangya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nading gadohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hujus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa laputad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songopanesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.